Yang penting aktif aja, proaktif, terus ingin tahu. Nah, itu yang susah dicari. Kalau itu sih tugas gurunya ya. Kalau dia bisa membangun rasa ingin tahu, kepo, apalagi sampai suka sama pelajarannya. Di situ guru tuh seneng gitu. Kayak happy nih saya bisa sampai ngajar nih orang sampai suka nih sama pelajarannya Nggak gitu. perlu sampai ngerti gitu, enggak. Sampai pingin belajar aja. Sampai ingin tahu gitu loh. Ini apa sih gitu. Sampai kayak gitu aja itu udah seneng banget. Tuh, jadi jangan jadi murid pintar, tapi murid yang selalu mencari tahu. Tahu goreng. Gitu. Terus iki dan jadi kan nih udah nih dijelasin dari guru kreatif gimana cara nyari inspirasi guru kreatif Nyari inspirasi. nyari itu udah dari kayak Inspirasi saya tuh film, anime, game, itu yang mau saya coba integrasikan. tapi pernah gak sih kayak bapak tuh kepikiran satu orang aja kayak jadi itu tuh jadi inspirasi bapak gitu. Inspirasi hidup saya ada 5 orang. Terus Bill Gates. Enggak. Yang pertama, yang membuat saya pengen jadi guru itu ada guru SD saya namanya Pak Wardi. Jadi dulu saya sekolah di SD Marsudirini. Shout out Marsudirini, SDK Marsudirini. Nah, di situ ada namanya Pak Wardi. Jadi beliau yang membuat saya pengen jadi guru gitu loh. Wih, jadi guru keren loh gitu. Itu bapak itu. Terus yang kedua, di SMP saya benci SMP saya, tapi saya suka satu guru di sana yang bisa membuat saya jadi suka IPA. IPA kan SMP dulu IPA ketika zaman saya. Nggak satu sih, dua ya. Ketika kelas 1, ya kelas 7 dulu, itu ada namanya Pak Bem. Karena perutnya tuh besar ya, kayak bom, mau meledak. Kira Namanya Pak tembom. Bem. Perutnya besar, bulat. Udah, namanya Pak Bem. Terus yang kedua, Pak Catre. Galak, tapi playful gitu. Oh. Seneng diajak main teka-teki, main apa gitu. Yang masa otak seneng dia. Tapi galak. Itu yang bikin saya seneng sama IPA. Terus di SMA, ada Ibu Titin. Halo Ibu Titin, semoga nonton. Astaga. Ibu Titin tuh yang bikin saya suka kimia. Jadi di SMA tuh dulu saya masuk di kelas unggulan ya di angkatan itu. Juara-juara umum dari sana semua. Ada yang maksudku ada yang pinter agama. Jadi setiap mapel tuh ada yang pegang lah gininya, peringkatnya. Siapa nilai mapel tertingginya? Wah, si Anu dari kelas ini, pasti dari kelasnya saya. Ada agama, ada fisika, ada matematika, biologi. Itu kan sudah ada yang megang gitu. Cuman kimia aja yang nggak ada. Makanya saya banting setir dari suka IPA, fisika, kimia, biologi, saya ke kimia. Karena ketemu sama satu sosok guru yang namanya Bu Titin itu. Terus di kuliah, itu saya ketemu yang namanya Pak Mudrawan. Itu yang bikin saya seneng ngajar kimia. Terutama ketika mengajar kimia organik ya. Kalau di SMA hidrokarbon. Hidrokarbon 1 dan turunan senyawa hidrokarbon. Itu pokoknya ada 5 orang. Gak cuma satu, 5. Mereka guru ya ternyata. Guru dan dosen sih. Saya tidak mempunyai siapapun untuk yang jadi inspirasi saya. Ada sih satu. Cita-cita apa sih? Cita-cita menikahi pengusaha tambang. Canda. Enggak. Ini apa namanya? Cita-cita saya tuh kayak pengen dapat beasiswa gitu ke luar negeri gitu. Harusnya jadiin inspirasi itu yang Iya, itu udah pernah gitu.
ya kayak Jerome gitu, Jerome, yang itu udah. Leonardo, Iya kan pernah Edwin gitu. luar negeri kan dia Iya. dapat beasiswa. Kayak Turah, apalagi Turah Partayana gitu. Hah, Durah? Turah Partayana Oke. ke Rusia gitu kan. Waduh. Ini yang Leo sih kayak bikin kan emang negara impian tuh kayak sekitar sana lah, Amerika gitu. Di Amerika gitu kan. Jadi kayak ngelihat dia tuh, wah saya harus jadi kayak dia nih gitu. Pokoknya jadi pingin gitu. Iya jadi pingin gitu. Gimana sih rasanya sana gitu kan. Terus ada juga sepupu saya tuh, dia tinggal di Jakarta kan. Sepupu saya nih dia kerja dari kelas 2 SMK. Dia tuh sebagai barista. Sebenarnya gak nyambung nih sama jurusannya dia gitu kan, perhotelan. Nyambung. Apa ya, perhotelan nggak salah. Bisa disambungin. Hmm. Bisa sambungin. Perhotelan kan ada banyak. Iya sih. Yang bagian mananya gitu. Dia jadi barista dari kelas 2 SMK sampai lulus tamat. Dia nyoba nyari kerja di Starbucks. Kan lumayan tuh di perusahaan asing kan Starbucks. Gitu. Terus kerja setahun kalau nggak salah dia. Habis itu baru keterima kuliah waktu 2022 di universitas. Terus kamu kapan? Iya makanya kayak bisa banget gitu loh. Kayak pengen gitu. Mulai sekarang cari-cari informasi. Kan kamu udah Gitu. kelas 12 nih. Cari informasi. Udah kayak Informasi beasiswa apa aja. Kalau dulu sih di zaman saya LPDP. Atau ya kamu bidik misi gitu dulu. LPDP sekarang namanya mungkin berubah ya. Cari info di BK, di internet, atau di orang tua kamu. Saya kayak nyari-nyari sendiri gitu research beasiswa kayak ke Kanada gitu tahun 2022 bisa kayak nyari ya. Ya cari di YouTube kan? Enggak, dari Google juga. Google YouTube gitu aja terus. Kalau kamu cari di YouTube pengalaman orang-orang yang dapat beasiswa, itu cari kayak, wih beasiswa ini ada, wah ada ya loh beasiswa ini ternyata bisa ngirim kamu kemana gitu untuk belajar. Tapi kebanyakan yang saya cari ini kayak beasiswa mandiri sih, kayak apa ya, campur tangan pemerintah tuh dikit gitu. Hah? Kayak bisa dibilang kayak gitu. Gimana tuh? Apa ya? Kalau misalnya masalah nilai itu kayak dibelakangin gitu. Ini kayak TOEFL dulu nih diprioritasin, TOEFL sama IELTS. Terus? Ya udah kayak saya lihat campur tangan sama pemerintah tuh dikit, paling kedutaan aja. Kedutaan besar Indonesia di negara itu. Enggak, yang ngasih dana siapa? Iya, di Kan sini itu. universitasnya. Universitasnya. Gitu. Jadi kayak istilahnya kalau dia ya istilahnya kayak kepala sekolah gitu kayak ngadain gitu. Ya, atau kayak yayasannya mungkin gitu bikin. Cari-cari juga ya. Soalnya ada banyak beasiswa kok. Tapi beda-beda. Yang dipermasalahkan tuh tiap lihat beasiswa, kamu harus lihat apa aja yang di cover sama apa syaratnya. Kalau yang di cover tuh cuman biaya kuliah, berarti kamu harus siap-siap bayar biaya tempat tinggal, bekal kamu di sana, biaya hidup. Tapi yang rata-rata cari yang baca, full. Ya dia full scholarship sih, full beasiswa gitu. Cari yang biaya kuliahnya ditanggung, habis itu biaya tempat tinggal ada, sama bekal ada. Cari yang seperti itu. Sulit tuh nyari yang itu, nggak banyak, tapi ada. Tapi kebanyakan ya buat tempat tinggal tuh mereka pakainya asrama. Orang tua nggak sih? Ya kata mama saya sih kayak ya udah kalau misalnya dapat cari gitu. Iya kalau dapat kan. Iya, kejar. Kalau enggak ya udah. Yang kayaknya sebut itu udah pasti. Kalau nggak dapat gimana? Plan B-nya? Plan B sih ya dari start sini aja sih. Start sini aja. Atau enggak lanjut aja kerja sampai berapa? Ya nyari pengalaman lah minimal 2 tahun 3 tahun gitu. Baru ke jenjang lebih tinggi gitu. Tapi cita-cita ngapain? Kalau misalnya cita-cita anak zaman sekarang mah nyari duit ya. Tapi kalau buat jelas jadi cita-cita yang kayak dilandasi itu gak ada gitu. Yang penting kita nyari duit gitu. Nah. Duit mah datang juga gitu.
Tapi cita-cita kamu ngapain? Cita-cita. Apakah jadi dokter? Kalau anak SD kan itu jadi dokter, jadi astronot, Itu tuh jadi cita-cita polisi sejuta gitu. umat. Nah, kalau kamu Hmm, ini di saya dari SD itu jadi guru. Pertama SMP beda lagi. Jadi apa ya waktu itu? Jadi guru sastra. mhm. Guru sastra karena emang sukanya sama sastra Inggris gitu. Sama sastra Indo. Terus SMA nih yang bikin kayak ini gue mau jadi apa ini begini gitu kan. Apalagi waktu kelas 10 semester sebelumnya tuh kayak gak terlalu aktif gitu loh gara-gara pandemi gitu. Jadi kayak ya udah ntar kalau misalnya gue dapet jadi ya apa ya apa aja dah gitu. Kayak pasrah semua. Kayak udahlah Kamu capek. harus punya, kamu harus punya. Iya, kayak Nggak, kalau cuman nyari duit doang mah, maunya sih saya jadi businessman gitu. tinggal live TikTok aja banyak dapat duit. Mandi lumpur. Iya, kok nyari duit doang mah, ngemis aja dapat duit kok. Iya. Harusnya orientasi kamu bukan duit lagi, Hmm. tapi kayak kamu seneng jalan itu memang sudah kayak tujuan hidupmu gitu. Ada satu. Kayak saya tuh kerja tapi biar gak di kantor. Ada, Ada tuh kayak tour guide kan, saya cari ya, yang itu banyak loh. tour guide gitu. Kerja tapi yang nggak di kantor. Ada kok. Tapi biar gak kayak pakai ya intinya gitu dah. Ya, biar gak di kantor gitu kayak tour guide gitu. Kayak biar sambil jalan-jalan juga gitu. Kayak seller gitu kan. Enggak seller sih, kayak adminnya dah gitu. Jadi petani nggak di kantor loh, tapi petaninya yang modern. Hidroponik. Iya, salah satunya kan itu. Hmm. Jadi banyak kok yang nggak di kantor, Hmm. apa kayak gitu. Minimal Boleh. punya, ya. Ya minimal punya satu lah. Oke, siap gak Pak? Buat Apa? pertanyaan kedua. Ayo lanjut. Lanjut aja dah. Oke, pertanyaan kedua, gimana cara Bapak buat mengatasi anak yang beduk nih, badung gitu? Hmm. Gimana itu? Dulu saya idealis ya, ketika baru jadi guru ya. Pokoknya semua anak tuh harus baik-baik saja. Tapi makin kesini, makin saya menyadari bahwa tiap anak tuh punya karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Hmm. Dan kalau misalnya ada misalnya anak yang berbeda, saya bilang berbeda ya daripada dibilang bandel ya. Sekolah tuh udah punya mekanismenya. Hmm. Itu gimana kalau saya sebatas guru paling cuma menegur. Hmm. Tuh, kalau sampai main fisik kan udah nggak boleh. Iya. Walaupun sebandel apapun paling cuma ditegur aja kalau guru. Tapi kalau sudah ditegur beberapa kali, apalagi pelanggarannya berat, Hmm. ya sudah pindah ke tingkat selanjutnya, udah bukan guru lagi tapi wali kelas. Hmm. Dari wali kelas masih bandel ya udah BK. BK wakil kepala sekolah. Kalau sudah wakil kepala sekolah, udah kepala sekolah. Ini udah dari wali kelas nih sudah bisa ada panggilan orang tua loh dari wali kelas. Hmm. Dan kalau bandel banget baru ya intinya kalau di Semandu tuh kita pingin biar siswanya tuh nggak sampai dikeluarkan gitu loh, Hmm. karena banyak ya siswa-siswa dipindahkan ke sini Gara-gara karena mungkin di sekolahnya yang sebelumnya tuh bandel banget gitu loh, hmm. dan kita terima mereka. Jadi kayak kita berusaha Artinya jangan sampai mereka keluar lagi gitu loh. hmm. Diusahakan, pasti diusahakan sama gurunya, sama wali kelasnya. Tapi kalau sampai ada special case, sampai dia nggak ada obat lah gitu ya, Hmm. ya mau nggak mau antara dia pindah atau berhenti sekolah, itu biasanya ada permasalahan yang spesial ya, yang nggak gini ya, yang Bisa nggak normal lah gitu. dia bisa teratasi. Iya, Hmm.
sampai super sekali gitu. Biasanya ada masalah di rumahnya, tapi ya itu bahasan lain ya. Bahasa lain. Intinya di guru itu cuman bisa negur aja. Tergantung sekarang kesadaran dari peserta didiknya. Dia, oh saya sadar salah, saya mau berubah, atau enggak, kayak gitu. Mungkin mulutnya gitu ya, janji pak, saya Janji, tidak janji. gini-gini, besok lagi. Janji besok lagi. Aduh lupa pak, gitu. Ya, gitu, biasa tuh biasa. Biasa, Mbak. Tapi kalau sampai yang aneh-aneh gitu, kayak tawuran segala macam tuh, udah bukan ranahnya guru lagi. Orang Itu udah tua. masuk wali kelas, itu ini bareng sama orang tuanya dia ya, Hmm. wali kelas sama orang tua, PK sama orang tua, terus lanjut lagi naik Sama keluar. aparat. Iya, Hmm. kayak berapa sih murid pinter di Semandu? Kalau dilihat sih Nggak dihitung jari kan, di sini yang pinter gitu loh. Tapi kan Semandu nggak mengharapkan murid pinter yang sebenarnya. aktif. Yang kalau nggak bisa apa ya aktif di kelas, ya nggak bikin masalah gitu. Yang anggapannya kayak kriminalnya nol itu. Nggak kayak ini murid aktif ada. Kalau nggak bisa jadi murid pinter, jadilah murid yang aktif, yang baik, atau yang sopan santun. Kayak gitu. Susah loh nyari murid yang beretika. Jadi attitude tuh. Iya, karena di sekolah tuh kan nggak cuma ngajarin kamu mata pelajaran aja. Gimana kayak misalnya sebelum masuk kelas kalau ada guru ketok pintu, nggak langsung masuk, kayak gitu loh. Gitu. Atau kalau lagi ngomong sama teman-teman, ngomong sama guru, ngomong sama kepala sekolah, kan beda. Bisa menempatkan dirinya, gitu-gitu. Bukan tahu Itu posisi. loh susah gitu. Terus misalnya gurunya ngasih tugas nomornya 10 gitu ya, dia nggak mampu kan, mungkin karena bukan orang yang pinter gitu ya, dia merasa dirinya tidak pinter, nggak bisa menjawab semua tugasnya, dia jawab 1 aja atau jawab 2 aja, atau misalnya dia cuma bisa jawab 3 dari 10 nomor. Kumpul aja, bilang pak saya mau punya segini, pasti dibantu sama gurunya biar ngerti. Kayak ini loh mas, yang lagi 7 ini kan masalah, dia sampai nggak bisa jawab, pasti dibantu. Kalau masih nggak bisa juga, yang penting niatnya dulu bikin tugas, kayak gitu loh, pasti dibantu. Pernah tuh waktu itu saya ulangan matematika kan nih saya satu tabel tuh kan ada satu tabel isi di bawahnya tuh kayak isi tugasnya kan lagi 10 apa 5 ya, 5. Nah soal terakhir tuh kayak gak bisa saya jawab nih, tak kumpulin kan, tak bilang pak saya gak bisa nih yang ini, mampu saya cuman ini gitu. Dimarahin enggak kan, malah dikasih tahu ini tuh ini caranya ini. iya kan, kecuali kamu nggak bikin itu sama bersalah. sekali, Itu nggak bersalah. bawa apa gitu loh. Di situ bedanya yang niat sama yang tidak. Niatnya dulu, kalau niatnya sudah baik kami bantu. Tuh lanjut. Ini kayaknya lebih cocok nih ke bahasannya ke guru BK ya. Iya sih. Ya atau wakil kesiswaan. Sebenarnya ini pertanyaan saya ini kayak udah dibahas sebelumnya sih, cuman kayak biar kita skip aja pertanyaan itu. Motivasi Bapak buat murid sama guru nih biar semangat buat belajar sama mengajarnya gimana nih? Motivasi saya. Iya, motivasi. Menarik. Menarik. Bahkan kata-kata motivasi belum tentu memotivasi kan ya. Iya. Iya, kadang kayak ya udah ngomong doang, ntar pasti apa sih gitu. Kalau buat guru dan murid biar apa tadi? Biar termotivasi agar semangat belajar dan mengajar. Semangat belajar dan mengajar. Iya. Ya tergantung ginilah. Kembali lagi kamu ke sekolah sebelum berangkat, dalam dirimu kamu harus bertanya dulu,
kamu ke sekolah pagi ini mau ngapain? Itu dulu. Tujuannya apa? Tujuannya apa gitu? Apakah tujuannya belajar? Apakah tujuannya bermain? Atau dua-duanya? Saya nggak tahu. Tapi tetap tanya, tiap kamu melewati pintu deh, pintu apapun, saya kesini mau ngapain? Nah, itu ya terus. Terus yang kedua, perubahan itu selalu ada. Nggak ada yang tetap. Jadi harus terus tetap belajar. Nggak guru, nggak siswa. Ini untuk para siswa atau peserta didik, jangan ngira gurunya tuh udah pada pinter ya. Semua guru itu tetap belajar. Belajar. Kamu kira belajar cuma di sekolah. Setelah kamu lulus nanti kamu belajar juga. Saya tetap belajar, ilmu pengetahuan tuh terus mengalir, men, dan bakal tetap update gitu loh. tetap update ilmu pengetahuan. Itu aja. Pertama, tujuanmu ngapain. Yang kedua, sadarilah bahwa perubahan itu kekal. Tetap berubah gitu loh, bukannya tetap diem. Nggak bakal stuck di situ aja, bakal kayak ngalir kayak sungai. Gitu. Jadi ini ada bonus pertanyaan nih, Pak. Benar gak sih Pak Billy galak? Di SMP ya. Iya, sumpah Bapak Billy Saya galak. idealis dulu pas SMP loh. Ingat waktu Awal-awal jadi guru dulu. Pokoknya semua murid harus baik-baik saja. Tidak ada noda di antara kita. Semua harus putih gitu loh. harus pakai bleaching. Apa waktu itu? Makin kesini, dulu saya galak kan ya. Iya, sumpah waktu itu ingat gara-gara tuh si siswa sampai Pak Billy Si R ya, si R ya. Iya, sampai getok meja waktu itu. Itu udah nggak boleh loh sebenarnya. Nggak boleh loh itu sebenarnya. Itu pada kayak nunduk, pada gemeter gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Salah tuh jadi kayak gitu. Oke, kesini saya makin santai. Ya udah, mau gimana lagi nih, orang emang gitu Kayak kan, gini gitu. loh. Kayak ya udah santai. Kalau misalnya muridnya salah, ya kita ketawain gitu loh. Nggak sampai kita marah loh kalau ada murid salah ya. Pasti bawaannya ketawa. Dia juga santai kan, jadinya dia tahu itu salah gitu loh. Tapi kalau misalnya kebangetan, langsung naik, marah banget gitu. Nggak ada kata, nggak bisa Kayak bilangnya ada tangganya gitu. setengah-setengah gitu, nggak bisa. Antara baik banget atau galak banget. Nah gitu loh. Sekalinya saya males sama suatu permasalahan, ya saya tinggalin gitu. Nggak totalitas itu loh, nggak setengah-setengah. Nah marah nih, tapi hati-hati banget marahnya, nggak bisa. Pasti kelewatan. Sampai Nah, getok meja. makanya di SMA nih jarang saya marah. Jarang banget saya marah. Kecuali memang sudah kebangetan banget muridnya. Baru saya marah. Kayak gitu. Dan buat yang belum tahu, muka saya nih emang udah dari lahir kayak gini ya. Agak waktu pertama kali first impression Pak Billy tuh waktu ngajar kayak nih bapak buset galak amat gitu kan, waktu berpindah waktu Bu Budi udah gak ngajar di kelas D waktu itu kan. Udah Oh gak iya, mulai udah gak mulai Kelas ngajar 8 ya, kelas 8 ya? 7. 7 ya? Udah gak ngajar mulai dari kelas D gitu. Diganti sama Pak Billy. Waduh, dalam hati. Wih, nih bapak-bapak sekarang yang ngajar bapak-bapak nih gitu. Tapi unexpected ternyata asik juga ya. Berbanding terbalik 180 derajat dari apa yang saya perkirakan. Iya, itu masa-masa kelam. Sangat kelam. Sumpah ya, kayak paling benci memang masa-masa SMP sih. Pokoknya lucu banget kalau saya mikir tuh pas SMP, pas masih ngajar di SMP. Ih, saya idealis banget ya pas itu. Gini gitu. Pokoknya nggak ada noda deh pokoknya. Gimana caranya biar anak-anak tuh tertib. Pokoknya disiplinnya tuh dijalankan banget gitu loh. Benar. Yang sini makin santai. Karena emang harusnya guru tuh gitu. Santai aja, woles aja harusnya. YOLO gitu. Kapan bisa santai? Kapan Tahu harus situasi gitu.
Iya, kapan harus apa serius gitu loh. Kapan kita harus galak gitu loh. Ada saatnya gitu. Ada masanya, ada ada Situasinya tergantung situasinya. Muridnya juga harus tahu juga kapan bisa santai gitu. Kapan kita saatnya serius belajar. Kapan saatnya kita bercanda gitu. Kadang yang bikin masalah itu ya ketika muridnya nggak tahu batasan-batasan itu. Ini lagi di kelas, oh bapaknya lagi ngomong, ya dengerin dulu. Harusnya diem dulu gitu. Terus kalau mau misalnya mau ngomong atau mau interupsi, angkat tangan lah. Pasti nggak dicuekin kok, tenang aja. Bakal dijawab. Tapi ya kadang ada beberapa guru nih kita nanya, kamu nggak merhatiin ya? Gitu. Cek aja sih kayak Java. Loh, siswa ini kok melihat satu titik yang sama dalam waktu sekian detik gitu loh. Kayak gitu bengong gitu, kenapa nih? Nggak dengerin, ada masalah ya atau gimana gitu loh. Terus apa? Nggak kesurupan nanti kan? Kebatinan. Jadi yes. Gak ada pertanyaan lagi, lanjut aja ke Pak. Ngapain? Habis nih pertanyaannya, soalnya beberapa pertanyaan kayak udah dijelasin sama pertanyaan jawaban sebelumnya gitu. Jadi semua pertanyaan dan pernyataan udah dijawab baik nih yang Bapak Billy nih, gitu kan? Bagus, bagus. Jadi jangan lupa simpan motivasinya buat kalian. Mungkin ada beberapa kutipan secara gak sadar yang kalian dengarkan. Jadi jangan lupa disimpan, dicatat, ditaruh di di dead note. Mati dong. Enggak. Ya disimpan aja dah di diary yang isi kunci tuh, yang isi pinnya tuh. Tahu gak Pak? Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Tia di sini. Selamat. Udah. Bye bye. Ketemu lagi di Semada Podcast selanjutnya. Dah.